Kalau kita lihat tren di seluruh dunia, pemerintah yang otoriter dan oligarkis memang selalu akan memelihara kemiskinan dan kebodohan. Ya, karena masyarakat yang miskin dan tidak bisa berpikir kritis ya, lebih gampang disetir. Ya, atau pemerintahan yang demokratis itu selalu akan memupuk, ya, selalu akan mencari kebijakan yang pro kelas menengah. Ya, dan semakin bahwa kira-kira apa jadinya kalau sebuah pemerintahan itu terpilih, tapi pemerintahan itu pemerintahan yang didukung habis, atau pemerintahan yang disetir oleh oligarki. Iya, iya. Apa yang bakalan terjadi? Ya, kemarin saya di satu panel Ya. Pak Abraham diundang Pak Karni Ilyas. Oke. Panelis yang lain-lainnya tuh ada Pak Din Syamsuddin, kemudian ada ekonom Faisal Basri ya. Saya lupa yang mana yang mengatakan ini ya. Kalau kita lihat tren di seluruh dunia, pemerintah yang otoriter dan oligarkis memang selalu akan memelihara kemiskinan dan kebodohan. Ya, karena masyarakat yang miskin dan tidak bisa berpikir kritis ya, lebih gampang disetir ya, dan dibangun ketergantungan. Ya, yang kemudian bisa mempermudah rejim otoriter untuk menyetir masyarakat itu ya. Sementara negara-negara demokrasi itu selalu akan membangun sebuah kelas menengah yang tebal. Ya, kelas menengah yang tebal, yang kuat, ya, yang tidak rentan, karena itulah tulang punggung sebuah demokrasi dan juga tulang punggung sebuah ekonomi yang sehat dan kembang. Itu kelas menengah, Pak. Jadi kelas menengahnya selalu dibangun agar dia berkembang ya, dia nggak statis hanya itu aja. Itu seperti lingkaran positif, ya, atau lingkaran setan sebenarnya. Jadi lingkaran setannya kan kelas menengah kita lemah, jadi suara demokrasi itu lemah. Ya, kemudian rejim yang oligarkis bergabung dengan kubu-kubu yang secara politis cenderung otoriter, itu sengaja melestarikan kalangan yang berpenghasilan rendah, yang punya berbagai ketergantungan pada program-program sosial pemerintah, ya kan? Sementara dan itu akan semakin parah, ya. Ekonomi akan makin lemah, makin banyak orang yang merosot dari kelas menengah ke kelas bawah, ya, dalam situasi seperti itu. Sementara rejim atau pemerintahan yang demokratis itu selalu akan memupuk, ya, selalu akan mencari kebijakan yang pro kelas menengah, ya, dan semakin tebal kelas menengah, semakin besar kelas menengah, itu kan cirinya bukan hanya penghasilan, tapi juga kesehatan, pendidikan, dan kelas menengah yang terdidik, kelas menengah yang sehat. Ya, mereka itu udah pasti akan progresif, udah pasti akan bersuara, ya, punya opini, ya kan, dan menyuarakan terus dan menagih kepada pemerintah, ya kan, dengan suara lantang. Itu kelas menengah. Ya. Jadi dia menjadi penagih janji kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Itu ciri-ciri kelas menengah ya. Betul Jadi sekali. kelas menengah itu tidak selalu diidentikan dengan kemapanan dari segi ekonomi ya. Di sisi ibu saya ya, Pak Abraham, kakek nenek itu dua-duanya guru sekolah. Ya, di zaman kolonial. Ya, jadi pasti bukan orang kaya, ya. Bukan oligarki. Udah pasti bukan oligarki. Ini guru sekolah ya. Tapi di zaman itu status sosialnya tinggi, Pak. Ya. Guru sekolah. Sangat dihormati. Ya, karena tentunya dulu ya maaf zaman kolonial pakai bahasa Belanda. Jadi kalangan yang berbahasa Belanda itu dianggap terdidik dan menengah atas, terlepas penghasilan mereka mungkin tidak setinggi pedagang yang pendidikannya lebih rendah gitu ya. Itu contoh dan ya memang kelas menengah itu bukan hanya penghasilan, betul sekali. Jadi dari pendidikan, kecerdasan, ya, dan itu yang bikin saya juga optimis, Pak Abraham. Menurut saya para elit-elit bisnis terutama, tapi juga elit-elit politik itu terlalu membesar-besarkan bahwa rakyat kita ini banyakkan lulusan SD dan SMP, ya kan? Tapi menurut saya itu tidak relevan, ya, karena meskipun mereka tanda kutip hanya lulus SD SMP, mereka itu dari usia dini udah mengkonsumsi konten dari YouTube, dari Instagram, yang sifatnya global, ya, yang jadi hemat saya terlepas dari ijazah, ya, justru kalangan muda kita ini generasi yang paling terdidik tanda kutip, ya, yang paling luas wawasannya, yang paling gitu, yang paling punya kesadaran terhadap realita maupun hoax, ya, dan punya penilaian gitu ya. Jadi kelas menengah itu adalah kelas yang punya kesadaran sosial lebih kuat ya, kira-kira seperti itu. Menarik apa yang disampaikan Bung Tom tadi, bahwa rejim yang otoritarian atau ciri-ciri rejim yang otoritarian itu selalu memelihara dan melanggengkan kemiskinan dan kebodohan. Kira-kira tanda petik gitu ya.
agar supaya dia bisa langgeng juga kekuasaan otoriternya. Ya. Oleh karena itu kan kita udah belajar dari pengalaman nih, Bung Tom ya, bahwa ada koreksi. Reformasi itu adalah koreksi dari pemerintahan sebelumnya, pemerintahan yang dianggap sangat otoritarian sehingga kita mengoreksinya pada saat itu. Tapi kita sangat ironis sebenarnya, Bung Tom ya, karena seluruh yang dikoreksi di rejim otoritarian itu dikembalikan ke rejim sekarang untuk dilanggengkan. Salah satunya misalnya praktek politik keluarga. Saya tidak menggunakan dinasti politik. Kenapa saya tidak menggunakan kata dinasti politik? Jangan-jangan masyarakat kita nggak ngerti apa ini dinasti politik, sehingga mereka tidak aware. Kan? Jadi saya menggunakan politik keluarga. Itu yang kita koreksi, karena politik keluarga ini adalah menghancurkan demokrasi sebenarnya, menutup harapan. Begitu banyak anak-anak muda yang punya potensi langsung tidak punya harapan, karena mereka menganggap betapapun saya hebatnya, betapapun saya pintarnya. Kalau bukan keluarga atau bukan orang dalam. Karena tidak punya orang dalam, bukan anak presiden, saya tidak akan mungkin bisa menjadi seorang pemimpin di negeri ini.